Komite Van Aksi dan lahirnya badan-badan perjuangan. Komite Van Aksi adalah utusan Laskar Perjuangan yang terdiri dari Angkatan Pemuda Indonesia atau API, Barisan Rakyat Indonesia atau BARA, Barisan Buruh Indonesia BBI, dan lain-lain. Pada 2 September 1945 membagi dukungan terhadap Negara Kesatuan RI dengan mengeluarkan suatu manifesto yang disebut Suara Rakyat Nomor 1. Latar belakangnya terbentuk Komite Van Aksi adalah untuk mengisi proklamasi mempertahankan dan menyempurnakan susunan pemerintahan saat itu dan ikut menggerakkan seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu. Soekarno dan Adam Malik membentuk Komite Van Aksi yang dimaksudkan sebagai gerakan yang bertugas dalam pelucutan senjata terhadap serdadu Jepang dan merebut kantor-kantor yang masih diduduki Jepang. Munculnya Komite Van Aksi kemudian disusul dengan lahirnya berbagai badan perjuangan lainnya di bawah Komite Van Aksi seperti API, Angkatan Pemuda Indonesia, BARA, Barisan Rakyat Indonesia, dan BBI, Barisan Buruh Indonesia. Di berbagai daerah kemudian juga berkembang badan-badan perjuangan. Di Surabaya munculnya BBI pada tanggal 21 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 1945 dibentuk Angkatan Muda oleh Sumarsono dan Ruslan Wijaya Sastra. Tokoh kedua ini kemudian membentuk PRI, Pemuda Republik Indonesia, bersama Bung Tomo pada tanggal 23 September. Demikian halnya yang terjadi di Yogyakarta, Surakarta, dan Semarang. Di sana juga muncul berbagai badan perjuangan, misalnya Angkatan Muda dan Pemuda di Semarang, Angkatan Muda di Surakarta, Angkatan Muda Pegawai Kesultanan atau dikenal PKK atau Pemuda Kita Kesultanan di Yogyakarta. Di Bandung berdiri Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia, kemudian dikenal dengan PRI, Pemuda Republik Indonesia. Selain itu juga muncul Barisan Banteng, Persindo Pemuda Sosialisasi Indonesia, PPRI, Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia, dan juga munculnya Hizbullah, Sabilillah, bahkan orang-orang luar Jawa yang berada di Jawa membentuk badan perjuangan seperti KRIS, Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi, dan PIM, Pemuda Indonesia Maluku. Kemudian muncul pula badan-badan perjuangan yang lebih bersifat khusus, misalnya TP, Tentara Pelajar, TGP, Tentara Geni Pelajar, TRIP, Tentara Republik Indonesia Pelajar. Selanjutnya berkembang pula kelaksaran. Badan-badan perjuangan juga berkembang di luar Jawa, antara lain sebagai berikut. Di Aceh terdapat API, Angkatan Pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Syamaon Gaharu, dan BPI, Barisan Pemuda Indonesia, kemudian menjadi PRI, Pemuda Republik Indonesia yang dipimpin oleh A. Hashim. Di Sumatera Utara terdapat Pemuda Republik Andalas. Di Sumatera Barat terdapat Pemuda Andalas dan Pemuda Republik Indonesia Andalas Barat. Di Lampung terdapat API, Angkatan Pemuda Indonesia dipimpin oleh Pangeran Emir Muhammad Nur. Di Bengkulu terdapat PRI, Pemuda Republik Indonesia dipimpin oleh Nawawi Manaf. Di Kalimantan Barat terdapat PPRI, Pemuda Penyongsong Republik Indonesia. Tokoh-tokohnya antara lain Masa Nirani dan Jayadi Saman. Di Kalimantan Selatan terdapat PRI, Persatuan Rakyat Indonesia yang dipimpin oleh Rusbandi. Di Bali terdapat AMI, Angkatan Muda Indonesia, dan PRI, Pemuda Republik Indonesia. Di Sulawesi Selatan terdapat PPNI, Pusat Pemuda Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Manai Sopian. AMRI, Angkatan Muda Republik Indonesia, Pemuda Merah Putih, dan Penunjang Republik Indonesia. Dengan munculnya badan-badan perjuangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa di seluruh tanah air telah siap menggelorakan revolusi untuk membersihkan kekuatan Jepang dari Indonesia. Komite Van Aksi sebagai wadah para pemuda dan mahasiswa berperan dalam merencanakan rapat raksasa di lapangan Ikada, mobilisasi massa dan mendesak pemerintah untuk hadir dalam rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945. Latar belakangnya adalah ketidakpuasan Komite Van Aksi terhadap kondisi dan struktur awal pemerintah Indonesia. Tujuan dapat raksasa Ikada adalah untuk mendapatkan emosional pemerintah Republik Indonesia dengan rakyat Indonesia bahwa Indonesia telah merdeka, untuk menunjukkan terhadap tentara sekutu bahwa rakyat Indonesia siap menghadapi apa saja yang hendak mengganggu kemerdekaan Indonesia. Lalu, Presiden Soekarno berpidato selagi 5 menit. Beliau meminta supaya rakyat percaya pada pemerintah. Seusai 10 jam massa berkumpul di lapangan Ikada. Akhirnya masa pembubaran disebab telah puas atas keberadaan pemimpin negara Indonesia.
Rapat raksasa di lapangan Ikada meskipun hanya beberapa menit tetapi mempunyai makna besar, yaitu yang pertama, sukses mempertemukan pemerintah Republik Indonesia dengan rakyatnya. 2. Perwujudan kewibawaan pemerintah RI di hadapan rakyat. 3. Sukses mengunggah kepercayaan rakyat bakal kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Lahirnya Badan Pertahanan Nasional Indonesia. Badan Pertahanan Nasional adalah lembaga pemerintahan non-kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Latar belakang lahirnya Tentara Indonesia, adanya perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda yang ingin kembali berkuasa menjelajah Indonesia melalui kekerasan senjata. Pada masa pertahanan kemerdekaan ini, banyak rakyat Indonesia membentuk laskar-laskar perjuangan sendiri atau Badan Perjuangan Rakyat. Usaha pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, sambil bertempur dan berjuang untuk menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Pada dasarnya, proses terbentuknya TNI berasal dari perjuangan rakyat. TNI lahir dan berkembang bersama rakyat. TNI merupakan wadah perjuangan dalam mempertahankan dan menggerakkan kemerdekaan Indonesia. Pada masa Perang Kemerdekaan Revolusi Fisik, TNI senantiasa bahu-membahu bersama rakyat untuk mengusir Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Selagi negara yang wilayahnya luas, tentara mutlak diperlukan sebagai benteng pertahanan. Sebutan TNI, Tentara Nasional Indonesia, lebih populer dengan sebutan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Terbentuknya TNI berpangkal dari maklumat pembentukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Kesatuan TKR kemudian berkembang menjadi TNI. Sejarah Tentara Nasional Indonesia dibentuk melalui perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda yang ingin kembali berkuasa menjajah Indonesia melalui kekerasan senjata. TNI pada awalnya merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat, kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat, dan selanjutnya diubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Pada tanggal 22 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam sidangnya memutuskan untuk membentuk 3 badan sebagai wadah untuk menyalurkan potensi perjuangan rakyat. Badan tersebut adalah Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang yang semula bernama Badan Pembantu Prajurit dan kemudian menjadi Badan Pembantu Pembelaan atau BPP. BPP sudah ada dalam zaman Jepang dan bertugas memelihara kesejahteraan anggota-anggota Tentara Pembela Tanah Air atau PETA dan Heiho. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Jepang membubarkan PETA dan Heiho. Tugas untuk menampung bekas anggota PETA dan Heiho ditangani oleh BPKKP. Pembentukan BKR merupakan perubahan dari hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang telah memutuskan untuk membentuk tentara kebangsaan. Pembentukan BKR diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno mengajak pemuda-pemuda bekas PETA, Heiho, Kaigun Heiho, dan pemuda-pemuda lainnya untuk sementara waktu bekerja dalam bentuk BKR dan bersiap-siap untuk dipanggil menjadi prajurit tentara kebangsaan jika telah datang saatnya, karena pada saat itu komunikasi masih sulit. Tidak semua daerah di Indonesia mendengar pidato Presiden Soekarno. Mayoritas daerah yang mendengar itu adalah Pulau Jawa, sementara tidak semua pulau Sumatera mendengar. Sumatera bagian timur dan Aceh tidak mendengarnya. Walaupun tidak mendengar, pemuda-pemuda di berbagai daerah Sumatera membentuk organisasi-organisasi yang kelak menjadi inti dari pembentukan tentara. Pemuda Aceh mendirikan Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Di Palembang terbentuk BKR tetapi dengan nama yang lain, yaitu Penjaga Keamanan Rakyat atau PKR. Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu menyebabkan kedatangan tentara Inggris ke Indonesia yang dimanfaatkan oleh tentara Belanda untuk kembali ke Indonesia. Situasi ini menjadi mulai tidak aman. Oleh karena itu,
pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat pembentukan tentara kebangsaan yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat. Pemerintah memanggil Bekas Mayor Knil Urip Soemarjo ke Jakarta. Wakil Presiden Dr. Handes Muhammad Atta mengangkatnya menjadi Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal dan diberi tugas untuk membentuk tentara. Pada waktu itu markas tertinggi TKR berada di Yogyakarta. Presiden Soekarno pada tanggal 6 Oktober 1945 mengangkat Supriyadi, seorang tokoh pemberontakan PETA di Blitar, untuk menjadi Menteri Keamanan Rakyat dan pemimpin tertinggi TKR. Akan tetapi, dia tidak pernah muncul sampai awal November 1945. Sehingga TKR tidak mempunyai pimpinan tertinggi. Untuk mengatasi hal ini, maka pada tanggal 12 November 1945 diadakan konferensi TKR di Jogja yang dipimpin oleh Kepala Staf Umum TKR Letnan Jenderal Urip Soemarjo. Hasil konferensi itu adalah terpilihnya Kolonel Sudirman sebagai pimpinan tertinggi TKR. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 1945 mengangkat resmi Kolonel Sudirman menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat jenderal. Menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Untuk memperluas fungsi ketentaraan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keamanan rakyat Indonesia, maka pada tanggal 7 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan penetapan pemerintah yang mengganti nomor Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian nama Kementerian Keamanan Rakyat diubah namanya menjadi Kementerian Pertahanan. Mars tertinggi TKR mengeluarkan pengumuman bahwa mulai tanggal 8 Januari 1946 nama Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Pada tanggal 17 Mei tahun 1946, panitia mengumumkan hasil kerjanya, berupa rancangan membentuk Kementerian Pertahanan dan Ketentaraan, Kekuatan dan Organisasi, peralihan dari TKR ke TRI dan kedudukan laskar-laskar dan barisan-barisan, serta Badan Perjuangan Rakyat. Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei tahun 1946 akhirnya melantik para pejabat Markas Besar Umum dan Kementerian Pertahanan. Pada upacara pelantikan tersebut, Panglima Besar Jenderal Sudirman mengucapkan sumpah anggota pimpinan tentara mewakili semua yang dilantik. Tentara Nasional Indonesia. Usaha untuk menyempurnakan tentara terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu. Banyaknya laskar-laskar dan badan perjuangan rakyat kurang menguntungkan bagi perjuangan. Mempertahankan kemerdekaan sering terjadi kesalahpahaman antara TRI dengan badan penjagaan rakyat yang lain. Untuk menjaga terjadi kesalahpahaman tersebut, pemerintah berusaha untuk menyatukan TRI dengan badan perjuangan yang lain. Pada tanggal 15 Mei 1947, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan penetapan tentang penyatuan TRI dengan Badan dan Laskar Perjuangan menjadi salah satu organisasi tentara. Pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden Soekarno meresmikan penyeratan TRI dengan laskar-laskar perjuangan menjadi salah wadah antara nasional dengan nama Tentara Nasional Indonesia. Presiden juga menetapkan susunan tertinggi TNI. Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Sudirman diangkat sebagai kepala pucuk. Pemimpin TNI dengan anggota adalah Letnan Jenderal Urip Soemarjo, Laksamada Muda Nazir, Komandan Suryadama, Jenderal Mayor Sutomo, Jenderal Mayor Insinyur Sakirman, dan Jenderal Mayor Joko Suryo. Dalam ketetapan ini juga dinyatakan bahwa semua satuan anggota perang dan satuan laskar yang menjelma menjadi TNI diwajibkan untuk taat dan tunduk kepada anggota pemerintah dari instruktur yang dikeluarkan oleh pucuk pimpinan TNI.